Halo semuanya, kami di sini akan menjelaskan penerapan integral lipat 2 untuk mencari titik berat massa pada suatu benda. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naura Safa Adita Mulia dan di sini ada rekan saya. Nama saya Arkianu Syafi Putra Danusa Smito. Selamat menyaksikan. Sebuah pabrik manufaktur sedang mendesain komponen plat logam atau lamina berbentuk dua dimensi untuk sebuah bracket penahan beban. Plat ini dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis lurus Y sama dengan 4 dalam satuan cm. Komponen ini terbuat dari material komposit khusus sehingga kepadatannya tidak merata di setiap titik. Fungsi rapat massa atau densitas material di titik XY dirumuskan sebagai Rho XY sama dengan X dikali Y dalam gram atau cm kuadrat. Asumsikan kita mengukur pada kuadran pertama atau X lebih besar sama dengan 0. Tentukan koordinat titik berat atau pusat massa dari komponen tersebut agar engineer dapat menentukan titik tumpu keseimbangan yang paling statis. Selanjutnya kita akan membuat grafik arsiran massa yang akan kita cari. Yang pertama dari garis kurva Y sama dengan X kuadrat. Kita permisalkan jika X-nya 1, maka Y-nya sama dengan 1 juga. Jika X-nya 0, maka Y-nya juga akan 0. Lalu jika X-nya adalah 2, maka Y-nya adalah 2 kuadrat atau 4. Kemudian lakukan hal yang sama pada X dimisalkan negatif 1 dan juga negatif 2 sehingga hasilnya akan seperti ini. Kemudian pada garis Y sama dengan 4 karena dia tidak memiliki variabel X, maka dia akan memenuhi seluruh nilai X dan dia berada di Y4. Karena pada soal yang kita asumsikan itu hanya pada kuadran 1, maka kita hanya mengarsir pada bagian kuadran 1 saja. Untuk titik potong terhadap X atau DX adalah 0 dan 2. Kenapa bukan minus 2? Karena kita menggunakan kuadran 1, maka dari 0 sampai 2. Lalu untuk terhadap Y atau DY, maka dia adalah garis lengkung yang bawah ini, yaitu X kuadrat, dan juga garis lurus yang atas ini yaitu 4. Pertama, kita hitung massa totalnya. Kita gunakan fungsi densitas P sama dengan X dikali Y dengan urutan integrasi dy lalu dx. Integralkan terhadap Y terlebih dahulu. Integral dari X dikali Y adalah setengah X dikali Y kuadrat. Masukkan batas atas 4 dan batas bawah X kuadrat. Hasilnya menjadi 8X dikurang setengah X pangkat 5. Terakhir, integralkan terhadap X dari 0 sampai 2. Hasilnya adalah 32 per 3 atau sekitar 10,67. Selanjutnya, kita hitung momen terhadap sumbu X atau mx. Ingat, karena ini momen terhadap sumbu mendatar, kita harus mengalihkan fungsi densitas dengan jarak vertikal yaitu Y. Fungsi di dalam integral sekarang menjadi Y dikali dalam kurung XY atau XY kuadrat. Integralkan terhadap Y, hasilnya 1/3 X Y pangkat 3. Masukkan batas X kuadrat sampai 4. Kita dapatkan fungsi dalam X. Setelah kita integralkan terhadap X dari 0 sampai 2, hasil akhirnya adalah 32. Langkah ketiga, kita hitung momen terhadap sumbu Y atau MY. Di sini kita kalikan fungsi densitas dengan jarak horizontal, yaitu X. Fungsi di dalam integral berubah menjadi X dalam kurung X dikali Y atau X kuadrat dikali Y. Inilah alasan kenapa variabel X-nya menjadi kuadrat. Integralkan terhadap Y, hasilnya 1/2 X kuadrat dikali Y kuadrat. Masukkan batas X kuadrat sampai 4.
Lalu integralkan hasilnya terhadap X dari 0 sampai 2. Hasil akhirnya adalah 256 per 21 atau sekitar 12,19. Sekarang kita masuk ke tahap terakhir, yaitu menentukan titik koordinatnya dengan membagi momen dengan masa total. Untuk X rata-rata kita bagi MY dengan M. Jadi 12,19 dibagi 10,67. Hasilnya adalah 1,14. Untuk Y rata-rata kita bagi MX dengan M. Jadi 32 dibagi 10,67 hasilnya adalah 3. Secara sistematis kita sudah membuktikan bahwa titik keseimbangan bracket ini berada di koordinat 1,14 dan 3. Angka ini yang akan kita gunakan untuk menentukan posisi pemasangan baut yang paling stabil.